Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1221 banding 1 lawan 2. Di pagi hari, matahari terasa hangat, menyinari seluruh istana Ling Qiao, menutupi gunung peri ini dengan mantel yang indah. Dari pandangan mata burung, istana Ling Qiao penuh dengan orang, dan para murid berjalan turun dari semua gunung spiritual, semuanya mengenakan pakaian peri. Hari ini adalah hari besar Istana Langit Tinggi, dan untuk memilih kepala istana berikutnya, tidak hanya keluarga utama Istana Langit Tinggi, tetapi juga orang-orang dari banyak bintang kuno di sekitarnya, semuanya memiliki kepala dan wajah, dan banyak dari mereka adalah menantu dari Istana Langit Tinggi. Itu benar-benar menegaskan apa yang dikatakan Ye Chen, tidak ada menantu laki-laki yang datang ke Istana Ling Qiao dengan tangan kosong. Di tengah Gunung Xianshan, ada dunia luar angkasa yang besar. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi datang satu demi satu. Ini adalah pemandangan kemakmuran, platform pertempuran besar yang tergantung di udara, dan ada pesona di segala arah, yang digunakan untuk berperang. Kudengar pasangan Dewi Ling Qiao adalah tubuh suci kuno yang jauh. Mereka semua adalah menantu dari Istana Ling Qiao, dan mereka duduk dan berbicara, dan sebelum pertarungan dimulai, 3 atau 4 kelompok sudah mengobrol bersama. Aku melihat pertempuran antara Ye Chen dan Hua Tiandu dengan mataku sendiri, dan itu bukan dominasi biasa. Putra Kaisar Hantu bukanlah Hua Tiandu. Saya mendengar bahwa tulang Qiongqi telah menyatu hari ini, dan basis kultivasinya telah meningkat pesat. Kekuatan tempurnya seharusnya jauh di atas Ye Chen. Lagi pula, Ye Chen masih hanya di langit. Basis kultivasinya benar-benar ditekan, dan dia mungkin akan dikalahkan. Putra Kaisar Hantu ada di sini. Kata-kata seseorang menarik semua mata ke satu sisi. Dari kejauhan, terlihat tirani dan darah berkecamuk. Putra Kaisar Hantu datang dari langit, diikuti oleh 3 lelaki tua, semuanya biksu semu. Sungguh garis keturunan yang mendominasi. Kejutan terdengar dari segala arah, paksaan darah Putra Kaisar Hantu membuat murid-murid Istana Langit Tinggi dan tetua biasa sangat tertekan, terutama wajah seram, murid-murid Istana Langit Tinggi semakin ketakutan. Dibandingkan dengan Kaisar Hantu dan Putra Dewa, mereka merasa bahwa Ye Chen jauh lebih lembut dan tampan. Biyue sudah pergi untuk menemuinya, tapi dia sangat intim, memegang lengan Putra Kaisar Hantu di depan semua orang, dengan senyum menggoda di senyumnya. Entah kenapa, melihat mereka berdua, keempat kata ini tiba-tiba muncul di benak banyak orang, pezina, suami, pezina, wanita. Bagaimana dengan orang-orang? Untuk rayuan Biyue, Kaisar Hantu Senzi lebih memperhatikan Ye Chen, tetapi dia melihat sekeliling selama seminggu, tetapi dia tidak melihat Ye Chen. Saya khawatir saya tidak berani datang. Biyue tersenyum menggoda, dan menyeret Kaisar Hantu Senzi ke samping. Wajah Kaisar Hantu bahkan lebih suram, dan dia tidak bisa membunuh Ye Chen dengan tangannya sendiri, tetapi hatinya bahkan lebih marah. Begitu Hantu Kaisar Senzi duduk, banyak orang bertukar salam, kebanyakan dari mereka adalah menantu dari Istana Ling Qiao. Namun, Gui Huang Senzi langsung mengabaikan sapaan orang-orang ini, dan dia bersandar di kursi. Tindakan Putra Kaisar Hantu mempermalukan banyak orang, tetapi karena identitas Putra Kaisar Hantu, mereka hanya dapat meminta maaf. Kita semua tahu bahwa karakter Kaisar Hantu terkenal kejam, dan orang seperti ini tidak dapat diganggu. Sang Dewi juga ada di sini. Seseorang mengatakan sesuatu yang lain, dan mata semua orang beralih ke satu sisi. Hah! Setelah melihat Biyou, banyak orang terkejut, karena dia satu-satunya, dan tidak ada Ye Chen di sisinya. Apa masalahnya? Mengapa hanya ada seorang dewi? Apalagi yang bisa terjadi? Ye Chen takut pada Putra Kaisar Hantu, jadi dia tidak berani datang. Lelang akan membuat Kaisar Hantu kehilangan orang sebesar itu. Jika dia datang lagi sekarang, bagaimana Kaisar Hantu bisa mengampuni dia dengan enteng? Meninggalkan sang dewi sendirian, aku benar-benar salah menilai dia. Ini berarti Dewi ingin melawan Biyue dan Kaisar Hantu Senzi sendirian. Yang paling disukai. Di tengah diskusi, Biyu sudah duduk, tetapi ekspresinya acuh tak acuh, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengganggu suasana hatinya sedikit pun.
Adapun diskusi dari semua sisi, dia langsung mengabaikannya. Dengan begitu banyak orang yang hadir, mungkin dia satu-satunya yang tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Dia peduli dengan reinkarnasi Dacu, dan tidak tahan untuk menundanya selama 3 atau 2 hari. Melihat Biyu duduk diam sendirian, kepala istana Ling Xiao mengerutkan kening. Banyak tetua yang mendukung Biyu juga mengerutkan kening. Jika Ye Chen ada di sana, Biyu mungkin masih berada di posisi teratas, tetapi jika Ye Chen tidak ada di sana, di bawah premis 1 lawan 2, bagaimana Biyu bisa mengalahkan Kaisar Hantu dan Biyue? Kedua sisi pertempuran datang ke panggung. Imam besar telah melangkah ke panggung tinggi, suaranya sangat halus, dan dia berkata bahwa dia melirik ke arah Biyue dan Biyu, dan matanya membeku. Biyu sebentar lagi. Saat High Priest selesai berbicara, Biyue datang dengan anggun ke atas panggung. Dibandingkan dengan Biyu, Biyue lebih menawan, serta sengit dan kejam di tulangnya, menatap Biyu di seberang dengan penuh minat, matanya masih telanjang dan provokatif. Adapun Kaisar Hantu Senzi, dia masih bersandar di kursi, matanya penuh dengan penghinaan, dan dia tidak memiliki postur sedikit pun untuk naik ke atas panggung. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Biyu. Meskipun dia adalah kepala istana Wuxin, Biyu bangkit karena dia tahu bahwa Ye Chen akan datang, dan juga tahu bahwa Ye Chen ingin menyelesaikan pertempuran ini dengannya. Dengan segala perhatian, Biyu jatuh dengan ringan. Mata penonton berkumpul, semua menatap platform pertempuran. Salah satunya adalah keturunan dari penguasa istana sebelumnya, dan yang lainnya adalah murid dari penguasa istana saat ini. Keduanya adalah murid paling menakjubkan dari generasi ini di istana Ling Qiao. Duel di antara mereka pasti sangat luar biasa. Di mana selirmu? Biyue menatap Biyu dengan penuh minat, tidak berani datang. Kita akan bicara setelah mengalahkanku. Biyu berkata dengan ringan, dan tiba-tiba pupil ribuan bunga terbuka, dan mata ribuan bunga tersebar. Melihat hal ini, Biyue buru-buru mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap langsung ke mata indah Biyu, seolah dia tahu kengerian Wan Huatong. Dalam sekejap, Biyu datang dalam sekejap, dan tangan batu giok kristal itu menepuk lautan ribuan bunga, yang masing-masing kelopaknya membawa Taoismenya, yang merupakan kekuatan magis dan formasi, dan keduanya saling terkait, yang sangat kuat. Biyue mendengus dingin, memegang pedang dengan jentikan tangannya, dan dengan satu pukulan pedang, seberkas cahaya peri terpotong, memotong lautan ribuan bunga. Ekspresi Biyue acuh tak acuh, sosoknya seperti hantu, dan dia menunjuk ke cahaya ilahi, terbungkus dalam cahaya ilahi yang indah, tetapi kekuatannya tak tertandingi. Biyue mencibir, dan mengembangkan teknik rahasia dengan satu tangan, menghancurkan aura Biyu. Setelah konfrontasi sederhana, aura keduanya naik satu demi satu, dan pertempuran sesungguhnya segera dimulai, dan suara gemuruh bergema di seluruh Gunung Peri. Samar-samar terlihat bahwa Biyue jatuh ke angin, dan Biyu, yang telah memadukan Jiuk Xiao Shenlu dan Cui Xianzu, bahkan lebih baik. Seni rahasia masa lalu dan masa kini saling terkait, dan gerakan Biyue membuat Biyue sulit untuk dilawan. Para tetua istana Ling Qiao terkejut, mereka tidak tahu dari mana Biyue mendapatkan kekuatan supernatural misterius itu. Melihat Biyue yang malu lagi, ekspresinya sangat jelek, dia berpikir bahwa dia telah mempelajari Biyue secara menyeluruh, tetapi hari ini dia dipukuli dengan sangat buruk oleh Biyue yang tidak konvensional, dia telah banyak menderita di bawah banyak teknik rahasia Biyue. Mata orang-orang di bawah bersinar, dan mereka sudah bisa melihat bahwa moralitas Biyue dan Biyue masih belum cukup baik. Apa putra dewa belum bergerak? Pada akhirnya, Biyue memanggil putra Kaisar Hantu. Biyue terlalu aneh sekarang, sangat sulit baginya untuk menang sendirian. Kaisar Hantu Senzi tersenyum menggoda, dan muncul di platform pertempuran dalam bentuk fantasi. Dengan satu telapak tangan, dia mendorong keluar 9 naga darah, terjerat satu sama lain, dan bergabung menjadi satu, meraung ke arah Biyue. Biyu sedikit mengernyit, hanya ketika dia benar-benar menghadapi putra Kaisar Hantu barulah dia menyadari betapa kuatnya dia, dan Biyue sama sekali tidak setingkat dengannya. Berpikir di dalam hatinya, Biyu mengambil pedang dewa dengan jentikan tangannya, menggabungkan banyak teknik rahasia dengan satu pedang, dan membunuh naga darah. Anda tertinggal jauh. Sebelum Biyue bisa tenang, Kaisar Hantu Senzi mendatanginya, dan dengan tamparan lain, Biyue menendang mundur, setiap langkah mundur, platform pertempuran dihancurkan, Kaisar Hantu Senzi lebih kuat dari yang dia harapkan.
Putra Kaisar Hantu, penuh tirani dan mata haus darah, datang dari langit, dan dengan satu telapak tangan, dia memuntahkan lautan darah. Pemakaman langit 10.000 bunga. Biyou mengaktifkan teknik rahasia, berpusat pada seluruh tubuh, Wan Hua tersebar, secara paksa memblokir lautan darah Kaisar Hantu dan Putra Dewa. Mati. Biyou mencibir, dia tidak memiliki tandingan pedangnya, tapi Biyou mengelak, tapi dia menghindari pedang Biyou, tapi dia tidak bisa menghentikan serangan Ghost Emperor Gatsan. Setiap kali Ghost Emperor Gatsan bergerak, sudut mulutnya akan berdarah. Mengapa? Melihat pemandangan ini, Master Istana Ling Qiao, banyak tetua yang mendukung Biyou, dan menantu laki-laki yang mengingat banyak Istana Ling Qiao semuanya menghela nafas. Biyou benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang dengan 1 lawan 2. Itu membosankan. Hantu Kaisar Senzi menjadi sedikit tidak sabar, dan membuat gerakan nyata, memotong pisau ajaib dengan satu telapak tangan, hampir memenggal tubuh asli Biyou. Mengirim Anda di jalan. Biyou seperti hantu, dan dia menyerang alis Biyou dengan tebasan lain. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan datang dari langit, berdiri di depan Biyou. Itu adalah sosok buram, berlumuran darah emas, mengulurkan tangan untuk meraih pedang Biyou. Pukul wanitaku, sial. N. Episode 1222, Pria Berkelahi. Ye Chen. Melihat sosok yang kabur secara bertahap mengungkapkan wajah aslinya, mata semua orang yang hadir langsung menyala. Akhirnya di sini, Master Istana Ling Xiao dan banyak tetua yang mendukung Biyou duduk tegak. Dewi ada di sini untuk membantu. Banyak murid perempuan dari Istana Ling Qiao mengepalkan tangan batu giok mereka dengan erat dibandingkan dengan Gui Huang Senzi dan Biyou. Mereka lebih optimis tentang Ye Chen dan Biyou. Ini luar biasa. Mata menantu Istana Ling Qiao juga menunjukkan cahaya ilahi. Pertempuran antara tubuh suci kuno dan Kaisar Hantu dan Putra Dewa seharusnya mengasyikkan. Bersenandung. Di bawah perhatian semua orang, Biyou dipukul mundur oleh telapak tangan Ye Chen. Maaf saya telat. Ye Chen berbalik dan menyuntikkan ramuan itu ke tubuh Biyou. Saya pikir Anda tidak datang. Biyou terhuyung sejenak, tapi dia tersenyum manis. Itu semua karena kata-kata Ye Chen barusan. Dia menunggu kalimat ini selama 100 tahun, dan juga menunggu kehidupan masa lalu dan sekarang, dan akhirnya mendengarnya hari ini. Ye Chen tersenyum dan memberi Biyou esensi. Kamu Chen. Di sisi lain dari panggung pertempuran, ada tawa ganas dari Kaisar Hantu. Mata darahnya penuh dengan tirani telanjang dan haus darah. Entah kenapa, melihat Ye Chen kembali, dia lebih bersemangat dari sebelumnya. Turun dan tunggu aku. Ye Chen menggunakan kekuatan lembutnya untuk mengirim Biyou keluar dari platform pertempuran. Kemudian, dia memutar lehernya dengan keras, memutar tubuhnya, dan senyum di wajahnya menghilang. Apa yang keluar dari matanya yang gelap dan dalam adalah cahaya sedingin es, dan niat membunuh yang menakutkan sulit untuk ditahan. Pria berkelahi, wanita keluar. Ye Chen melirik Biyou, dan matanya akhirnya tertuju pada Kaisar Hantu Senzi. Pengadilan kematian. Ekspresi Biyou sedingin es, dia menginjak 5 elemen, membunuhnya dalam sekejap, dan menamparnya dengan telapak tangan. Ye Chen mendengus dingin, dan tiba-tiba mengangkat lengannya. Banyak teknik rahasia bergabung dalam sekejap, dan diayunkan dengan tangan lempar yang besar. Bentak. Tepuk tangan sangat keras, dan Biyou, yang baru saja bergegas, dikirim terbang oleh telapak tangan, menggambar busur yang indah di udara. Wow! Pemirsa dari segala arah mengangkat kepala mereka satu demi satu, dan bola mata mereka meluncur ke kiri dan ke kanan di sepanjang arah Biyou terbang keluar. Tuan dari Istana Surga Tinggi tampak luar biasa, begitu pula ekspresi dari banyak tetua dan murid. Biyou, bagaimanapun, juga salah satu murid paling menakjubkan di Istana Ling Qiao. Garis keturunannya tidak lemah, dan kekuatan tempurnya tidak lemah, tetapi dia adalah murid yang luar biasa, tetapi dia terpesona oleh seseorang yang hanya melihatnya. Wajah meskipun gambar ini enak dipandang, tapi juga sangat memalukan untuk dikatakan, memalukan. Ekaristi kuno sungguh menakjubkan. Menantu Istana Ling Qiao menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka. Bagus sangat bagus. Hantu Kaisar Senzi tersenyum, menunjukkan 2 baris gigi putih, dengan senyum sinis. Menjijikkan untuk ditertawakan. Ye Chen sangat kuat, dia menghancurkan platform pertempuran dengan satu kaki, dan dengan kekuatan sihir rahasia di tangannya, dia menamparkan lautan bintang yang luas dengan telapak tangannya, dan setiap sinar cahaya bintang dibungkus dengan prinsipnya, sangat mendominasi.
Melihat ini, Kaisar Hantu tersenyum ganas, mengangkat tangannya, dan mendorong keluar Wang yang berdarah. Lautan darah dan lautan bintang langsung bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh, tetapi sulit untuk membedakannya, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Membunuh. Sinar guntur keluar dari mata ketiga di antara alis putra Dewa Kaisar Hantu, sangat mendominasi, dengan kekuatan kepunahan yang mengerikan, dia langsung menuju roh primordial Ye Chen, memenggal kepala tubuh asli Ye Chen seolah-olah dia ingin berdamai. Ye Chen tidak takut, Sensang Senmang menembak, Nirvana memadamkan guntur itu. Represi. Putra Kaisar Hantu mengangkat langit dengan satu tangan, dan secara tak terduga menangkap sebuah gunung raksasa. Ini adalah seni rahasia yang menakutkan. Ini adalah kekuatan supernatural dan penglihatan. Ini adalah seni rahasia dan lingkaran sihir. Diukir dengan rune kuno, membawa larangan kuno, dan sangat berat. Sepertinya bisa menekan segala sesuatu di dunia. Ye Chen naik melawan langit, dan tinju Bahuang menyerang dengan paksa. Ju Yue, yang belum mengungkapkan kekuatan sucinya, tertusuk oleh pukulannya. Aku meremehkanmu. Hantu Kaisar Senzi tersenyum sinis, tetapi menghilang dalam sekejap, tanpa menemukan tempat untuk bernapas. Teknik ini tidak berguna bagiku. Ye Chen mendengus dingin, menopang penglihatan yang kacau, dan menghancurkan dunia hingga runtuh setiap inci. Kaisar Hantu yang baru saja melarikan diri ke ruang hampa dipaksa keluar dalam sekejap, dan hampir terluka parah. Sangat bagus. Kaisar Hantu bahkan lebih bersemangat, auranya naik dengan cepat, aura prasejarah berjatuhan, dengan tirani dan haus darah, dan dalam keadaan linglung, dia bisa melihat Qiongqi meraung ke langit, suaranya mengguncang dunia. Membunuh. Perang. Dengan teriakan dingin, keduanya menembak tanpa pandang bulu. Cahaya keemasan Ye Chen bersinar seperti dewa perang di delapan kehancuran, dan putra Kaisar Hantu memiliki cahaya surgawi yang suram seperti Raja 9 Neters. Keduanya bertarung melawan langit dari bawah, dan masing-masing mengeluarkan kekuatan sihir rahasia mereka, melancarkan konfrontasi yang mengejutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia ini tidak lagi damai, seolah-olah telah disambar guntur, gemuruh guntur memekakkan telinga, dan para murid dengan basis kultivasi yang lebih lemah di bawah terkejut dan hampir kehilangan akal, terlebih lagi, mereka pingsan di tempat. Dua binatang. Semua orang mengangkat kepala dan menatap Sutian sambil menghela nafas. Segera, ada darah yang mengalir, sebagian emas dan sebagian hitam, dan pertempuran itu sangat tragis. Pada saat ini, tidak ada yang meremehkan Ye Chen. Bahkan di alam surga, dia masih memiliki kekuatan tempur untuk menyaingi baja keras dari kerajaan Kaisar. Tubuh suci kuno dan garis keturunan Kaisar yang menantang surga tidak dapat diukur dengan ukuran biasa. Rakyat, mata Dewi benar-benar bagus. Murid perempuan dari Istana Ling Qiao di bawah tersenyum, dengan sedikit kecemburuan di senyumnya, yang tidak ingin pasangan menjadi tak tertandingi di dunia. Mendengarkan kata-kata Si Fang, Biyu tersenyum lembut, dan juga menatap Sutian, mata penuh kelembutan, sosok emas itu, seperti dalam ingatannya, memandang rendah dunia, dan sangat kuat. Dibandingkan dengannya, Biyu yang baru saja ditolong kembali tidak memiliki corak yang bagus, dia tampan, tetapi ketika wajahnya menunjukkan tampilan yang ganas, kecantikannya sangat berkurang. Membunuh, membunuh, membunuh. Biyu menggertakkan giginya dan memandang Sutian, cetakan telapak tangan merah cerah di pipinya sangat menarik perhatian. Siapa dia? Dia adalah keturunan dari kepala istana sebelumnya, sungguh status yang mulia, tetapi dia ditampar dengan tamparan. Saya khawatir dia tidak pernah mengalami penghinaan sebesar ini sejak dia berlatih Taoisme. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, seseorang jatuh ke langit, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Ye Chen. Perang. Ye Chen mendengus dingin, berubah menjadi naga emas, dan membunuh di langit. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung melakukannya, dan dia biasanya tidak tangguh. Tubuh suci yang kuat memberinya modal tirani yang cukup. Ledakan, ledakan, ledakan. Di atas langit virtual, suara guntur bahkan lebih memekakkan telinga. Langit virtual yang dilihat oleh orang-orang di bawah adalah tempat yang menakutkan dan kacau, kekuatan supernatural dan seni rahasia saling terkait, dan guntur dan Taoisme menari bersama, menguraikan gambar yang indah, dan setiap sinar penuh dengan kesunyian. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang lagi, orang lain jatuh dan menghancurkan platform pertempuran berkeping-keping. Tentu saja, kali ini bukan Ye Chen, tapi putra Kaisar Hantu.
Penampilannya cukup menakutkan, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan salah satu tanduk di atas kepalanya telah putus. Dia sudah menakutkan, tetapi sekarang dia lebih terlihat seperti setan yang merangkak keluar dari 9 neter. Dalam adegan ini, keempat belah pihak menjulurkan lidah mereka, dan rekan-rekan mereka saling berhadapan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat putra kaisar hantu disetubuhi dengan sangat buruk. Ah! Putra kaisar hantu meraung dengan ganas, bergegas ke langit, dan membuka teknik terlarang, dengan rune kuno terukir di antara alisnya, kekuatan tempurnya melonjak. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan mengerikan lainnya, dan dunia dalam kekacauan, menyebabkan para tetua istana Lingqiao mengorbankan penghalang perlindungan gunung. Gambar Sutian bahkan lebih indah, itu adalah senjata ajaib yang bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Ada ribuan jumlahnya. Ada Ye Chen dan putra kaisar hantu. Mereka seperti bintang, bersinar terang. Atau mungkin hanya orang kasar seperti mereka yang berani bertarung seperti ini. Jika itu adalah orang biasa, mana mereka mungkin akan terkuras dalam sekejap. Klik, klik. Segera, suara senjata sihir pecah terdengar satu demi satu, dan pecahan senjata sihir yang berantakan jatuh ke langit, dan semuanya jatuh ke tanah, memusnahkan cahaya ilahi, dan kemudian berubah menjadi abu terbang tertiup angin. Episode 1223, lagi. Ledakan. Ketika semua orang melihat ke langit, orang lain jatuh, dan platform pertempuran yang bobrok itu hancur menjadi abu terbang. Tentu saja, kali ini bukan putra kaisar hantu, tapi Ye Chen. Melihat penampilan Ye Chen, dia tidak jauh lebih baik dari putra dewa kaisar hantu sebelumnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan tulang, dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, dan ada lubang darah tebal di dadanya, dan darah mengalir tipis. Tubuh suci yang kuat telah dibuat menjadi penampilan ini, dan para penonton memiliki alasan untuk percaya pada kekuatan kaisar hantu. Hanya saja para penonton mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Chen sebelum pertempuran melawan kaisar hantu Senzi. Itu adalah kuasi bijak, dan kuasi bijak yang akan mengatasi 5 penurunan surga dan manusia betapa kuatnya. Ye Chen dikejar dan dibunuh lebih dari 300.000 mil, tetapi dia melarikan diri, dan dia membayar mahal untuk itu. Datang lagi. Ye Chen minum dengan keras, darahnya melonjak, dan dia bergegas ke langit lagi. Segera, Sutian bergemuruh, dengan kekacauan yang hebat, perselisihan, dan perang yang mengejutkan dimulai lagi. Orang-orang di bawah menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka lagi. Ini seharusnya bukan tempat pertempuran antara alam surga dan alam kaisar. Ye Chen sudah menang. Banyak tetua di istana Lingqiao menghela nafas. Kata-kata ini sangat masuk akal, dan orang-orang dari segala arah tidak keberatan. Tahukah Anda, Ye Chen hanya berada di alam surga, sedangkan kaisar hantu dan putra dewa berada di alam kaisar. Selama periode ini, dia kekurangan alam kuasi kaisar, dan dia bisa bertarung dengan putra dewa kaisar hantu secara merata. Ye Chen telah menang dalam arti tertentu. Semua orang yakin jika mereka berada di level yang sama, kaisar hantu dan Senzi akan kalah tanpa ketegangan. Tubuh suci kuno, tak terkalahkan pada level yang sama. Mitos semacam ini tidak ditiup, apapun jenis darahnya, akan sangat kering hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Seseorang turun lagi. Saya tidak tahu siapa itu, dan menangis. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, satu orang jatuh ke tanah seperti meteorit, menghancurkan bumi menjadi lubang yang dalam, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah hantu anak Tuhan, yang seluruh tubuhnya hampir cacat. Ah! Kaisar hantu meraung seperti anjing gila, bahkan tanpa memikirkannya, dia langsung menyerbu ke Sutian. Gambar selanjutnya cukup aneh. Keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam. Setelah kaisar hantu terbunuh, Ye Chen terbunuh setelah bergegas ke Sutian untuk sementara waktu, dan setelah Ye Chen terbunuh di langit, kaisar hantu segera turun. Jadi bola-balik, tidak kurang dari selusin putaran. Platform pertempuran yang bagus tiba-tiba dihancurkan oleh mereka. Duel yang dimulai sejak dini hari itu juga membuat mereka terpana hingga gelap. Para penonton menghela nafas, dan mereka yang tidak tahu mengira kedua orang inilah yang memperebutkan posisi penguasa istana. Apa yang kamu lakukan? Sakit mata. Master Asgard Ling Xiao menutup matanya dan mulai menggosok matanya. Mata masam. Banyak murid dan tetua di bawah juga mulai menggosok mata mereka. Mereka mengangkat kepala dan menonton sepanjang hari. Bahkan seorang biksu akan terpesona dan kepalanya berdengung melihat gambar yang begitu indah.
Keduanya memiliki daya tahan yang baik. Banyak menantu dari Istana Surga Tinggi mengatakan satu hal dengan sungguh-sungguh, mereka sangat pandai berkelahi, mereka seharusnya tidak buruk di tempat tidur, tetapi mengapa mereka semua menantu, mengapa ada celah yang begitu besar? Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, orang lain terbunuh di Sutian, dan para penonton tidak lagi terkejut. Kali ini adalah putra Kaisar Hantu, orang yang dipukuli mungkin bahkan tidak akan mengenali Kaisar Hantu. Ah! Masih mengaum seperti anjing gila, Kaisar Hantu dan Putra Dewa bergegas ke langit lagi. Aku akan membiarkanmu pergi lagi. Ye Chen turun, dan menendang kepala Putra Kaisar Hantu yang baru saja bergegas ke langit, kembali ke tanah pada detik berikutnya, dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Saya tidak percaya. Kaisar Hantu Senzi segera bangun, wajahnya ganas seperti setan. Kemudian tekan surat Anda. Ye Chen benar-benar turun kali ini, menjatuhkan Kaisar Hantu dengan telapak tangan, lalu meraih kakinya. Melihat adegan ini, Biyu dari bawah berhenti menonton, seolah-olah dia tahu bahwa Ye Chen akan menggunakan aksinya untuk melempar orang. Di Dacu, mereka yang cacat karena cara bertarung ini harus segar dalam ingatannya. Benar saja, Ye Chen mengayunkan seluruh putra Kaisar Hantu, dan kemudian membantingnya ke tanah dengan keras. Engah! Hantu Kaisar Senzi menyemburkan darah di tempat, dan hampir menyemburkan jeroan yang dilemparkan oleh Ye Chen. Sudut mulut penonton tersentak secara bersamaan. Mereka belum pernah melihat pertarungan antara yang abadi. Berkat tubuh tirani Kaisar Hantu Senzi, jika ini diubah menjadi Kaisar normal, itu akan menjadi berantakan. Ah! Putra Kaisar Hantu meraung dan ingin membebaskan diri, tetapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan. Biarkan kamu menelepon. Ye Chen menunjukkan kekuatan gaibnya, dia mengangkat putra Kaisar Hantu itu berulang kali, dan membantingnya ke tanah berulang kali. Suara dentuman menjadi satu-satunya suara antara langit dan bumi, setiap kali jatuh, bumi akan berguncang karenanya, setiap kali jatuh, hati kecil penonton akan berdegup kencang karenanya. Belum lagi dilempar, sakit melihatnya. Terlalu banyak orang yang merasa tubuhnya tidak wajar, dicengkeram dan dilempar oleh tubuh suci kuno seperti ini, semua orang akan cacat karena jatuh. Suzy, jangan berhenti. Para tetua dari Sekte Kaisar Hantu tidak bisa duduk diam, dan melangkah maju satu demi satu, berpikir bahwa putra dewa mereka dapat berdiri dan melawan perubahan haluan yang indah, tetapi sekarang tampaknya jika mereka tidak menghentikannya, itu akan terjadi. Sangat cantik. Ye Chen juga masuk akal, ketiga kuasi sage semuanya datang, dan melepaskan Kaisar Hantu di tempat. Melihat Kaisar Hantu Senzi lagi, dia benar-benar humanoid, seluruh tubuhnya terdistorsi, organ dalamnya, meridian yang luar biasa, anggota tubuh dan tulang semuanya telah dihancurkan, dan jiwanya telah terlempar dan terluka parah. Yang mengejutkan adalah bahwa Kaisar Hantu Senzi belum pingsan. Saya tidak percaya. Hantu Kaisar Senzi meraung, semua bagian organ dalam menyembur keluar bersama darah, tidak dapat menerima kenyataan ini. Siapa dia? Dia adalah putra ilahi dari Sekte Kaisar Hantu, dengan darah bangsawan, menyatu dengan tulang-tulang miskin dari klan abadi, kekuatan tempurnya telah meningkat secara dramatis, dan kultivasi kekaisaran aslinya telah dilumpuhkan oleh patung surgawi. Apa yang paling tidak dapat dia tahan adalah bahwa dia kalah dari Ye Chen lagi, dan dia sangat marah pada pelelangan sehingga dia muntah darah dan pingsan, dan sekarang menarik semua perhatian lagi, terlebih lagi di aula pelelangan, dia langsung dinonaktifkan. Kali ini dua kali, nama Kaisar Hantu dan Putra Dewa akan menjadi lelucon terbesar di medan bintang mulai hari ini dan seterusnya. Engah. Menderu dan mengaum, Kaisar Hantu Senzi memuntahkan seteguk darah, pingsan di tempat, fondasi Dao Ze hancur, dan kultivasinya di masa depan mungkin akan berhenti di kerajaan Kaisar, dan kesombongannya akan hilang dengan berakhirnya pertempuran ini. Kamu Chen. Tiga kuasi bijak dari Sekte Kaisar Hantu berteriak dengan marah, dan kuasi bijak tidak keberatan dengan paksaan mereka. 3. Ini Istana Ling Qiao. Penguasa Istana Ling Qiao muncul dengan kuat, dan ada juga banyak orang bijak yang mengikutinya. Paksaan yang kuat langsung menjadi satu, dan kekuatan mengguncang langit, bumi, dan gunung peri, hampir menyebabkan tiga orang bijak dari hantu Sekte Kaisar untuk berlutut di tempat. Bagus, sangat bagus. Tiga orang bijak sangat marah, dan mereka tidak berani menghadapi Istana Ling Qiao, jadi mereka segera mengambil Kaisar Hantu dan Putra Dewa, dan melangkah ke langit. Adegan ini benar-benar ironi yang hebat, datang dengan momentum yang mengancam,
saya pikir saya bisa berpura-pura menjadi orang baik, tetapi siapa yang mengira jika saya tidak bisa berpura-pura menjadi kekuatan, saya akan menjadi anak yang baik dewa, dan menjadi lumpuh di depan umum. Setelah mereka bertiga pergi, semua orang yang hadir memandang Ye Chen satu persatu, dan mata mereka berubah. Ini adalah abdi dewa. Ada 3 pilar di medan bintang ini, dan 2 putra dewa telah dilumpuhkan olehmu di depan umum. Darah tubuh suci benar-benar tidak sia-sia. Jika kamu bertarung dengan orang lain, kamu semua akan cacat. Episode 1224, Kaisar Kuasi. Melihat semua orang menatapnya, Ye Chen hanya tersenyum, tetapi matanya menjadi gelap, dan dia jatuh lebih dulu. Kamu Chen. Biyu bergegas maju, mengeluarkan ramuan itu dan menyuntikkannya ke tubuh Ye Chen. Bawa ke kolam abadi Ling Qiao. Kepala istana Ling Qiao segera berkata, tetapi kata-katanya mengejutkan semua orang, seolah-olah dia tahu di mana itu. Kolam abadi Ling Qiao adalah tanah peri yang hanya dimiliki oleh penguasa istana Ling Qiao sebelum naik tahta, tetapi tidak terduga bahwa Tuan Ling Qiao memberi Ye Chen kehormatan seperti itu, yang membuat orang menghela nafas. Terima kasih Tuan. Biyu tidak sempat memberi hormat, dan langsung membawa Ye Chen langsung ke Ling Qiao Fairy Mountain. Mereka semua menantu, apa yang kita lakukan? Melihat Ye Chen yang pergi, menantu istana Ling Qiao terbatuk-batuk satu demi satu, orang-orang menghancurkan orang sampai mati. Pertunjukan yang bagus sudah berakhir, ayo kembali. Tuan istana Ling Xiao melihat sekeliling, menantu laki-laki mengerti apa yang mereka maksud, mereka semua mencibir, menundukkan tangan, berbalik dan berjalan keluar dari Gunung Peri. Sebelum pergi, mereka tidak lupa untuk melihatnya. Pada menantu mereka, mereka jelas suami istri, tapi mereka harus dipisahkan satu sama lain. Aturan istana Ling Qiao benar-benar menyakitkan. Nyonya istana Ling Xiao juga menghela nafas, dan juga melihat seseorang dalam sosok itu adalah rekan kultivasinya, yang tidak berdaya untuk dibatasi oleh aturan istana, bahkan jika dia adalah nyonya istana, itu sangat kejam. Ayo pergi ke Xianqi. Seorang tetua tertinggi berkata dengan suara yang dalam, dan menarik kembali mata Palace Master Ling Qiao. Tuan istana Ling Qiao terbatuk ringan, berpura-pura acuh tak acuh, dan terbang menuju kedalaman Gunung Peri. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat ke arah Biyue. Melihat Biyue lagi, wajahnya sangat jelek, matanya penuh ketegasan, dia bahkan bisa sedikit ganas, tapi dia tidak berdaya untuk bertarung lagi, itu sekuat Raja Hantu dan Putra Dewa yang dikalahkan, biarkan sendirian dia. Di kedalaman istana Ling Qiao, cahaya peri meluap, kemegahan menyembur, dan awan serta kabut diselimuti kabut. Setelah menatap dengan hati-hati, saya menyadari bahwa itu adalah kolam peri, yang merupakan negeri dongeng istana Ling Qiao. Di luar Ling Qiao Immortal Pond, Biyou berdiri dengan anggun. Adapun Ye Chen, dia sudah berada di kolam peri, dengan kaki bersilang dan mata tertutup. Dalam pertempuran ini, dia terluka parah. Kekuatan Kaisar Hantu Senzi jauh di luar dugaannya, dan dia jelas merupakan lawan yang sangat kuat, terutama tulang yang malang dan aneh itu, yang mengabaikan darah tubuh suci. Secara alami, tidak semua lukanya berasal dari Kaisar Hantu Senzi, tetapi juga dari orang bijak yang mengejar dan membunuhnya. Tidak ada yang mengira bahwa sebelum dia berperang melawan Putra Dewa Kaisar Hantu, dia juga telah berperang semu jihad yang kuat, dan melakukan lebih dari satu teknik terlarang, sehingga dia terus menderita serangan balasan dalam pertempuran dengan Putra Dewa Kaisar Hantu. Alasan penting untuk dirobohkan kesutian lebih dari sekali. Saya hampir berlutut. Dengan mata terpejam, Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, akhirnya masih bagus, Kaisar Hantu Senzi dikalahkan olehnya, dan cederanya lebih buruk darinya. Perlahan mengumpulkan pikirannya, Ye Chen menjadi tenang. Air di kolam abadi melonjak, mengenai tubuhnya sepotong demi sepotong, meresap ke dalam tubuhnya melalui luka-lukanya dan pori-pori besar di sekujur tubuhnya, menyehatkan organ dalamnya, 8 meridian dan anggota tubuh yang luar biasa. Ye Chen terkejut, dan diam-diam berpikir bahwa misteri kolam peri ini mengandung kekuatan misterius, yang menyatu dengan tubuh sucinya dan menghapus bekas lukanya, bahkan darah suci telah dimurnikan. Bagus. Ye Chen tersenyum dan terdiam lagi. Di luar kolam peri, Master Istana Ling Qiao dan banyak tetua lainnya telah tiba, dan menatap Ye Chen di kolam peri sambil tersenyum, benar-benar pria kecil yang mengejutkanku, dia terluka parah dan bisa mengalahkan Kaisar Hantu. Dia adalah tubuh suci kuno, dan dia tidak dapat diukur oleh orang biasa.
Mata Dewi benar-benar bagus. Penatua bercanda. Biyu tersenyum lembut, masih menatap Ye Chen di kolam peri. Kamu masuk juga. Master Istana Ling Qiao tersenyum, karena kamu adalah penerus dari Master Istana berikutnya dari Istana Ling Qiao, kamu memenuhi syarat untuk memasuki kolam peri ini. Ketika kamu keluar dari kolam peri ini, itu akan menjadi aku. Penguasa generasi ke-97 dari Istana Ling Qiao. Guru, aku. Jangan malu dengan niat baikmu untuk si kecil itu. Dimengerti. Biyu mengertakkan giginya dengan ringan, lalu mengambil langkah teratai, berjalan ke kolam peri selangkah demi selangkah, dan duduk bersila di hadapan Ye Chen. Melihat wajah lelah dan perubahan itu, dia masih merasakan sedikit sakit dalam hatinya. Terima kasih, Ye Chen. Mata Biyu penuh kelembutan, lalu dia perlahan menutup matanya. Sejujurnya, mereka memang pasangan yang cocok. Di luar kolam peri, sekelompok tetua menunjukkan senyum lembut. Apakah kamu pantas atau tidak akan dibahas nanti? Kepala Istana Ling Xiao menarik napas dalam-dalam, kali ini putra Kaisar Hantu dikalahkan, Dao Gen terluka parah, dan Sekte Kaisar Hantu tidak akan melepaskannya, kita perlu berhati-hati. Bertarung di medan perang pasti akan menimbulkan kerusakan. Dia masih bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk memulai perang. Bukan itu masalahnya. Ling Xiaogong berkata dengan ringan, aku khawatir mereka akan merugikan Ye Chen. Pergi menemui leluhur, dia harus mengambil keputusan. Seorang tetua Taisang berbalik setelah berbicara, kepala istana Ling Xiao dan banyak tetua memandang Xian Qi untuk terakhir kalinya, dan mengikuti satu demi satu. Malam jatuh ke dalam keheningan. Air di kolam abadi Ling Qiao beriak, dan riak beriak, dan cahaya langit meluap. Ye Chen masih bersila, duduk bermeditasi seperti Zheng Tua, dan Biyu di sisi berlawanan juga seperti dia, sangat pendiam, keduanya memantulkan cahaya bulan dan cahaya bintang, dan menggambarkan gambaran hangat dalam cahaya langit. Brengsek. Pada malam hari, Shen Luoxing sangat gelisah, melihat putra Kaisar Hantu yang cacat. Kaisar Hantu sangat marah, dan suaranya seperti guntur, mengguncang aula, dan paksaannya membuat orang gemetar. Di bawah, ada area merayap yang semuanya tidak berani mengeluarkan suara. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa putra Kaisar Hantu yang perkasa akan dipukuli hingga lumpuh. Tahukah Anda, Kaisar Hantu Senzi adalah perpaduan dari tulang Qiongqi. Itu adalah darah dan tulang leluhur, terlahir kembali sepenuhnya, dan kekuatan tempur mereka meningkat secara dramatis di bawah basis kultivasi Kaisar, mereka dipukuli seperti ini oleh surga. Mata Kaisar Hantu sudah merah darah, dan niat membunuhnya tidak ada habisnya. Sungguh Istana Ling Qiao, kamu benar-benar terlalu banyak menggertakku. Sovereign, lalu kita lewati perintah dan tawarkan hadiah 90 juta. Aku ingin kepala Ye Chen. Di aula Sekte Kaisar Hantu, suara yang sangat dingin terdengar. Niat membunuh begitu kuat sehingga seluruh aula tertutup es. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Matahari pagi masih hangat, memenuhi seluruh Istana Ling Qiao, dan menutupi bintang kuno ini dengan lapisan pakaian peri yang indah. Peri Istana Ling Qiao berjalan keluar gua satu persatu untuk menyerap esensi matahari dan bulan. Perlu disebutkan bahwa, apakah itu tetua atau murid, hal pertama yang mereka lihat ketika mereka keluar dari gua masing-masing adalah kedalaman Istana Ling Qiao, dan tampaknya mereka dapat melihat kolam abadi Ling Qiao dari jarak jauh. Jauh. Meski satu malam telah berlalu, kejadian kemarin masih membekas di sisa rasa. Itu harus menjadi pertempuran yang luar biasa, dan itu pasti akan dicatat sebagai kesalahan di Istana Langit Tinggi, dan Ye Chen pasti akan menjadi menantu yang paling menakjubkan di Istana Langit Tinggi selama ribuan tahun, dia akan menjadi seorang legenda. Ketika ribuan orang menonton dari jauh, ada cahaya ilahi keemasan yang mengalir dari kolam abadi di kedalaman Istana Ling Qiao. Terobosan. Kepala Istana Ling Xiao memandang Tian Xiao dengan heran, cahaya keemasan telah menyebar dan berubah menjadi penglihatan besar, dengan seekor naga melayang, seekor burung phoenix meringkik, seekor harimau putih mengaum, dan Xuan Wu membuka jalan. Pemandangannya sangat megah, hantu dari 4 dewa dan binatang buas berdiri di langit, terlalu banyak orang yang kagum karena mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Pada saat itu, kepala Istana Ling Qiao naik ke langit dalam satu langkah, dan langsung pergi ke Xian Qi bersama semua tetua. Pada saat ini, kolam abadi Ling Qiao tidak tenang. Air jernih terus memicu lapisan gelombang. Cahaya abadi bertahan di sekitar langit, membentuk pusaran besar dengan Ye Chen sebagai pusatnya.
Di tengah pusaran, Ye Chen masih duduk bersila dengan mata tertutup, seluruh tubuhnya bersinar, dan cahaya ilahi bersinar terang. Cederanya telah sembuh di bawah baptisan Xianqi, yang sebenarnya menciptakan peluang baginya untuk lengah. Di luar kolam abadi, Master Asgard Ling Xiao dan yang lainnya telah jatuh, tetapi ekspresi mereka sedikit menarik. Itu adalah kolam abadi Istana Ling Qiao, di mana ada obat ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang dicari oleh leluhur, tetapi mereka terus-menerus diserap oleh Ye Chen saat ini. Kristalisasi leluhur dari generasi sebelumnya telah membuat gaun pengantin untuk Ye Chen, yang membuat orang merasa tertekan. Aku akan membawanya keluar. Seorang tetua segera berkata bahwa dia akan masuk ke kolam peri. Itu saja. Tuan Istana Ling Xiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Terobosan Ye Chen sudah dekat. Jika dia mengeluarkannya saat ini, dia pasti akan terpengaruh oleh gambar. Karena Ling Xiao Xianqi memberinya kesempatan ini, sebagai tuan istana, dia tidak akan menghentikannya. Selain itu adalah menantu dari Istana Ling Qiao, dan memang agak tidak masuk akal untuk mengeluarkannya kali ini. Yang paling penting adalah Tuan Istana Ling Qiao memiliki visi yang unik dan melihat potensi Ye Chen. Jika tubuh suci kuno tumbuh, itu pasti akan menjadi raksasa abadi, dan itu pasti hal yang baik dengan Istana Ling Qiao. Ini mungkin sebab dan akibat dalam kegelapan. Kepala Istana Ling Xiao tersenyum lagi, tetapi tidak menghentikannya, dan banyak tetua yang hadir juga tidak terburu-buru. Tiba-tiba, sesuatu tampak pecah. Kemudian, cahaya peri yang terang muncul, dan itu melesat menjauh dari Tianling Gai Ye Chen, berubah menjadi pemandangan segala sesuatu, sungai besar dan gunung, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, benar-benar seperti dunia nyata, megah dan megah. Itu adalah cara kacau Ye Chen, dan cara terungkap, dunia kekacauan. Kolam abadi Ling Qiao diaduk lagi, dan sepetak air kolam menamparkan tubuh Ye Chen dan mengalir ke tubuhnya. Ye Chen juga tidak pernah menolak, semua pori-pori tubuhnya menghirup energi abadi, esensi agung, seperti gelombang seperti laut, mengalir ke tubuhnya dengan panik, dan setelah berenang, itu mengalir ke lautan pilnya. Auranya naik, darah suci mendidih, terbakar seperti api, paksaan darah tubuh suci yang kuat membuat Master Asgard Ling Xiao dan yang lainnya merasa sangat tertekan, itu adalah semacam kekuatan darah melawan langit. Sampai malam tiba, dunia kembali hening. Ribuan lampu abadi berkumpul di tubuh Ye Chen satu demi satu, dan Ye Chen membuka matanya. Nasib baik. Ye Chen tersenyum sedikit, segera bangkit, dan meregangkan tubuh suci dengan keras, diikuti dengan suara berderak, dan kekuatan agung memberinya semacam kepercayaan diri, yaitu bertarung dengan orang bijak. Namun, yang membuatnya menyesal adalah meskipun dia menerobos ke Zun Huang, dia tidak membiarkan Xian Lunyan membuka segelnya. Telur sakit. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Ye Chen menatap Biyu di sampingnya. Ada sedikit senyum di sudut mulut Biou, sepertinya hanya Ye Chen yang berhasil menembusnya, tapi dia belum bangun, kesadaran dan roh primordialnya semuanya menyatu di kolam abadi, dan dia tidak bisa membuka matanya ketika batas waktu berakhir. Setelah dibaptis oleh kolam keabadian, dia juga menjadi sangat luar biasa, dikelilingi oleh cahaya surgawi, tidak menyinggung dunia fana, terutama darah dan jiwa, yang diubah dalam baptisan, membuka jenis lain dari harta ilahi. Bagus. Ye Chen tersenyum, berbalik dan keluar dari Xianqi tanpa mengganggu. Episode 1225, Langit berumur 7 atau 8 tahun. Ye Chen keluar, tapi Palace Master Ling Xiao dan yang lainnya tampak sedikit terkejut. Ye Chen hari ini telah menjadi sedikit berbeda dari kemarin, Rao, mereka semua memiliki perasaan yang sangat tertekan, bukan dari darahnya, tetapi dari nafas dan cara Ye Chen yang kacau. Depresi mereka bukan tanpa akar. Ye Chen bukan orang biasa, dan kultivasi tubuh suci Tao yang kacau berada di luar pemahaman mereka. Melihat semua orang memandangnya seperti ini, Ye Chen tersenyum. Ye Chen tidak akan pernah melupakan kesempatan yang diberikan oleh Istana Ling Qiao. Karena kami adalah menantu Istana Ling Qiao, kami adalah keluarga. Tuan Istana Ling Qiao tersenyum lembut. Itu memang sebuah keluarga. Ye Chen terkekeh, dan senyumnya sedikit tidak normal, terutama ketika dia mendengar kata menantu, tetapi dia merasa aneh di dalam hatinya, merasa seperti diculik. Bibo masih butuh waktu, kamu bisa istirahat dulu. Dimengerti, kata Ye Chen, berbalik dan menghilang, tidak terlalu mengantuk, tetapi memikirkan Zian masih disegel olehnya, dan nafas rumput naga telah keluar. Kita seharusnya tidak menjadi lawannya sekarang.
Melihat arah yang ditinggalkan Ye Chen, seorang penatua menghela nafas. Begitu kata-kata ini keluar, tidak ada keberatan dari belasan tetua yang hadir. Ye Chen di Tianjing memiliki kekuatan baja keras semi-sakral biasa, belum lagi menerobos ke Kaisar Semu. Masih kalimat yang sama, tubuh suci kuno lahir dengan jenis yang berbeda, dan garis keturunannya setinggi Kaisar. Keberadaan seperti ini tidak dapat diukur oleh orang biasa. Setiap kali dia maju, kekuatan tempurnya akan melambung tinggi, yang tidak sebanding dengan orang biasa. Orang-orang muda itu mengerikan. Para tetua istana Lingqiao semuanya penuh dengan makna yang dalam, dan mereka ditakdirkan untuk menyaksikan kebangkitan raksasa kuno dengan mata kepala sendiri. Di sini, Ye Chen sudah mendaki ke puncak Biou. Saat mendarat, Ye Chen buru-buru mengeluarkan rumput naga dan menggantungnya di udara. Rerumputan naga tampaknya memiliki spiritualitas, dahan dan daunnya bergetar, ada cahaya ilahi yang mengalir turun, dan suara nyanyian naga terdengar samar-samar. Bantuan bentuk manusia. Ye Chen tersenyum tipis, dan menunjuk ke rumput naga. Segera, rumput naga bergetar, dan diiringi dengan suara nyanyian naga, itu terus berubah bentuknya. Di bawah tatapan Ye Chen, itu berubah menjadi bentuk manusia. Itu adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun dengan ciri-ciri halus. Sama seperti rumput naga berubah menjadi bentuk manusia, dia berbalik dan lari, seolah-olah dia takut pada Ye Chen, karena takut Ye Chen akan menelannya. Kemana harus pergi? Ye Chen mengangkat tangannya dan membawa kembali Zian yang bereinkarnasi. Jangan makan aku. Mata putra reinkarnasi Yan penuh ketakutan. Meskipun dia adalah inkarnasi dari rumput naga, dia tidak memiliki tingkat kultivasi sama sekali. Dia telah menyerap energi naga dari 9 naga Gongtian. Meskipun yayasannya sangat dalam, dia belum benar-benar memulai jalur kultivasi. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia menembakkan cahaya peri dengan jari-jarinya, yang tenggelam ke tengah alis Zian. Tubuh Zian bergetar lagi, ekspresinya langsung menjadi sakit, dan dia mengerang kesakitan sambil memegang kepalanya di tangannya. Saat cahaya surgawi terus menyatu ke dalam jiwanya, kenangan lama yang berdebu dari kehidupan masa lalunya secara bertahap dibuka, dan matanya yang jernih perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dalam kebingungan. Anda. Zian menatap kosong ke arah Ye Chen, matanya yang besar dipenuhi air mata. Selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum, dengan perubahan dalam senyumnya. 100 tahun. Zian memeluk Ye Chen, menangis tak terkendali, bereinkarnasi, melihat orang-orang dari kehidupan sebelumnya lagi, bisa dibayangkan keadaan pikirannya. Malam berubah menjadi ketenangan. Peri istana Lingqiao kembali ke gua untuk beristirahat satu demi satu, dan selalu ada 1 atau 2 orang yang duduk di gunung berkabut dan melihat ke kejauhan, seolah memikirkan pasangannya. Di hutan bambu ungu, Zian duduk bersila. Dan Ye Chen menggunakan sumber ekaristi untuk memurnikan darahnya dan membantunya mempraktikkan Taoisme. Selama periode itu, keduanya membicarakan banyak hal, yang semuanya adalah hal-hal besar. Sama seperti keluarga Hao Tian di masa lalu, Chu Xuaner, yang mencari Ye Chen dengan keras, mengirim Zian ke keluarga Hao Tian, tetapi mereka tidak pernah melihat Ye Chen. Sayang sekali mereka melewatkan 3 tahun dan 3 tahun. Zianyi sesederhana dan sejujur dia di kehidupan sebelumnya, dan ketika dia bertanya kepada banyak orang, mereka semua adalah teman lama dari kehidupan sebelumnya. Mengenai hal ini, Ye Chen hanya tersenyum, dan berbicara tentang Xie Yun dan Nian Wei, serta Ruotian Suzaku dan Biyu, tetapi dia hanya mengabaikan lubang hitam luar angkasa berusia seabad, yang tidak pernah dia sebutkan kepada siapapun. Zian tidak bodoh, jadi dia bisa menebak seberapa besar penderitaan Ye Chen untuk menemukan reinkarnasi Dacu. Baru pada larut malam Ye Chen menerima Yuan. Melihat basis kultivasi Zian, dia telah mencapai kondisi kehampaan roh. Rumput naga telah bertahan selama 100 tahun dan telah menyerap terlalu banyak esensi. Itu telah menempa akar kultivasinya, dan Ye Chen hanya mendorongnya. Keduanya duduk satu demi satu, masing-masing memegang kendi, memandangi langit yang penuh bintang, memikirkan tentang Cu yang agung. Pada titik tertentu, Ye Chen sedikit memiringkan kepalanya dan melihat keluar hutan bambu ungu. Di sana, ada sesosok mungil melompat masuk, itu adalah seorang gadis kecil, juga berusia sekitar 7 atau 8 tahun, merah muda, sangat imut, seperti peri, tanpa cacat. Hah! Tepat setelah masuk, gadis kecil itu melihat Zian. Susi kira-kira seumuran, yang membuat gadis kecil itu sedikit penasaran,
dengan mata besar berkedip dan mata aneh. Anak siapa? Ye Chen tampak bahagia, mau tidak mau mengangkat tangannya untuk mengambil gadis kecil itu dan meletakkannya di pangkuannya, dan kemudian dia tidak lupa mencubit wajah si kecil, harus kukatakan, rasanya enak. Gadis kecil itu mengangkat wajah kecilnya, dan menatap Ye Chen dengan mata besar, mata penasaran itu benar-benar polos. Pria kecil ini sangat lucu. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi bergerak lagi, mencubit pipi gadis kecil itu. Saat dia bersenang-senang, Ye Chen melihat keluar hutan bambu ungu lagi, ada langkah kaki yang tergesa-gesa, sangat berisik, mendengarkan suaranya, tidak terlihat seperti satu orang, tetapi sekelompok besar orang, semuanya bergegas ke sini. Saat berikutnya, Ye Chen melihat Tuan Istana Ling Qiao masuk, diikuti oleh sesepuh Istana Ling Qiao No. 100. Namun, ketika semua orang masuk, mereka berdiri di sana bersama-sama, memandangi Ye Chen dan gadis kecil itu dengan ekspresi yang indah, tetapi tidak ada yang pergi menemui Zian, dan tidak ada yang bertanya mengapa ada anak laki-laki di sini. Ye Chen menatap dengan bingung, dan memandang semua orang dengan heran, para senior datang berkunjung larut malam, apakah ada yang salah? Bisakah kamu melihatkan leluhurku dulu? Leluhur tua. Ye Chen tertegun, dan tanpa sadar menatap gadis kecil yang duduk di pangkuannya, ekspresinya menjadi sangat menarik pada saat yang sama, seolah-olah dia disambar petir. Jangan biarkan dulu. Wajah tua sekelompok tetua sudah menjadi hitam, kamu berani memeluk leluhurku, kamu sangat berani. Kesalahpahaman. Ye Chen buru-buru meletakkan gadis kecil itu, jantungnya berdetak kencang. Nenek moyang sekolah setidaknya adalah orang suci, dan untungnya mereka tidak marah, kalau tidak dia akan melapor ke istana dunia bawah. Leluhur tua, kamu berlarian lagi. Seorang tetua melangkah maju dan buru-buru mengangkat gadis kecil itu. Tidak ada yang bermain denganku. Gadis kecil itu tampaknya belum dewasa secara mental, benar-benar seperti gadis kecil yang tidak tahu banyak tentang dunia, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tidak terlihat seperti sekolah. Nenek moyang, dan tidak ada hubungan antara ini dan itu. Aku memintanya untuk bermain denganku. Saat dia berbicara, gadis kecil itu menunjuk ke arah Zian. Mata banyak tetua tertuju pada Zian, dan mata mereka sedikit menyipit, rumput naga. Lihat, aku sudah bertemu dengan semua senior, Zian mengerti etiket, dan buru-buru memberi hormat. Terserah kamu. Seorang tetua tertinggi segera menjentikkan lengan bajunya, membawa gadis kecil itu bersamanya, menyapu Zian, dan menghilang ke dalam hutan bambu ungu dalam sekejap. Sekarang, leluhur mereka harus memiliki teman bermain. Aku berkata. Ye Chen ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Master Asgard Ling Xiao. Dia baik-baik saja. Kepala istana Ling Qiao tidak pergi, dan duduk sambil menghela nafas, teman kecil, apakah ini tidak terduga? Salah satu dari 3 leluhur istana Ling Qiao saya sebenarnya adalah seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun yang bodoh. Ini lebih dari sekadar kecelakaan, kata Ye Chen, tanpa sadar menyeka keringat dingin. Metode kultivasi leluhur itu istimewa, dan dia akan menjadi nirwana setiap 100 tahun. Guru istana Ling Qiao berkata perlahan, setiap kali dia nirwana, dia akan meremajakan usia tuanya, dan dia tidak akan berkultivasi. Adalah bahwa pikiran akan tetap berada pada anak-anak, hanya setelah nirvana mereka dapat kembali. Ini benar-benar hal baru. Ye Chen menghela nafas, ini berkat kurangnya kultivasi. Karena itu adalah kesalahpahaman, Istana Ling Qiao tidak akan menyalahkanmu atas kejahatan penghujatan. Istana Ling Qiao tersenyum tidak wajar. Jadi, terima kasih senior. Ye Chen juga tersenyum canggung. Jika masalah ini menyebar, dia akan marah, bahkan lebih marah daripada mengalahkan Kaisar Hantu. Masalah ini bisa meledak ratusan kali. Jangan bicara tentang leluhur. Kepala istana Ling Xiao tersenyum, mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Senior, ini. Sebagai seorang master, aku akan mengirimimu hadiah ucapan selamat atas pernikahanmu, tapi aku harap kamu akan mencintaiku selamanya, jadi jangan mengecewakannya. Terima kasih, senior. Ye Chen mengambilnya dengan sadar, mengapa tidak memberikannya secara cuma-cuma. Ayo istirahat. Tuan istana Ling Qiao terkekeh, berbalik dan menghilang ke dalam hutan bambu kecil, dengan ekspresi malu sebelum pergi, dan bayangan Ye Chen memeluk leluhurnya akan selalu muncul di benaknya. Setelah Palace Master Ling Qiao pergi, Ye Chen merobek tas penyimpanan. Wow!
Ye Chen mendecakkan lidahnya, diam-diam mengira itu adalah tulisan tangan Master Istana Ling Qiao, dan tas penyimpanannya penuh dengan lampu peri, termasuk batu asal, artefak magis, dan gulungan rahasia. Ada sebanyak 9 juta batu asal saja. Peta bintang. Melihatnya, mata Ye Chen berbinar, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan gulungan gambar dari tas penyimpanan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Ling Qiao akan begitu murah hati dan mengirimkan peta langit berbintang, yang sebanding dengan itu dari batu sumber dan senjata sihir gulungan itu jauh lebih berharga, dan aku berpikir dalam hati bahwa itu mungkin karena Biou. Tanpa berpikir terlalu banyak, Ye Chen buru-buru membentangkan gulungan itu. Kemudian, gambar langit berbintang muncul di atasnya, dan bintang-bintang bersinar terang, tak terhitung jumlahnya. Itu sebenarnya termasuk 4 domain multi-bintang. Ye Chen kehabisan napas, yang paling mengejutkannya adalah ada sudut kecil biduk di peta langit berbintang, dan yang paling mengejutkan adalah bintang Ziwei juga ada di biduk. Dengan cara ini, targetnya lebih akurat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, membalik tangannya untuk menyingkirkan peta langit berbintang, lalu perlahan bangkit, dan melangkah ke Sutian selangkah demi selangkah. 1 detik sebelum meninggalkan istana Ling Qiao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang ke kolam abadi Ling Qiao jauh di dalam gunung peri, seolah-olah dia melihat Biou yang seperti mimpi duduk bersila di kolam peri melintasi 1000 gunung. Masih banyak orang menunggu saya untuk mencari. Kita akan bertemu lagi di tahun depan. Ye Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum, berbalik perlahan, dan terbang keluar dari gunung peri istana Ling Qiao. Di bawah bintang-bintang langit, punggungnya masih sangat sepi. Aku sedang menunggumu. N.